Bekicot. Dulur-dulurku semua, apa kabarnya? Semoga kita selalu dalam lindungan yang maha kuasa ya lur, amin. Yang akan gua rangkum kali ini adalah film tahun 2010 lur. Film ini adalah film Belgia Jerman dan judulnya adalah Marieke Marieke. Judul film ini diambil dari nama tokoh utamanya ya lur, Marieke. Film ini dirilis dalam acara Namur Film Festival 2010 di Belgia, tepatnya pada tanggal 3 September 2010. Film ini juga dirilis di Maroko lur, pada tanggal 7 Desember 2010 saat Marrakech International Film Festival 2020 di kota Marrakech, Maroko. Film Marieke ini mampu masuk dalam beberapa nominasi di berbagai ajang festival film, salah satunya yaitu sebagai Best Supporting Actress di film Festival Ostende 2011, dan film ini juga menjadi nominasi sebagai Most Promising Artist di Margriete Award Belgium 2012. Film yang dikenal dengan judul Marieke und die Männer dalam versi Jermannya berdurasi 1 jam 25 menit dengan menggunakan bahasa Jerman lur. Dan film ini disutradarai oleh Sophie Sokens, dan beliau ini juga dikenal sebagai seorang penulis lur, lebih dikenal sebagai penulis dibanding sebagai sutradara sebenarnya. Dia pernah memproduksi film terbaik dari sekian banyak filmnya yang berjudul Hey Stranger 1994. Film Marieke ini sendiri dibintangi oleh aktris pendatang baru pada zamannya yaitu 2010. Dia adalah Hande Koja yang nantinya akan memerankan tokoh si Marieke. So, nggak usah berlama-lama, mari kita langsung masuk ke rangkumannya lur. Mantapkan posisi kalian lur, mari kita masuk. Bekicot. Film dimulai dengan adegan Marieke masih kecil, dia mandi bareng mamahnya. Diceritakan di sini Marieke mencari tahu tentang ayahnya yang sudah meninggal. Dan mamahnya hanya berusaha mengatakan bahwa ayahmu masih ada dan selalu menjagamu. Namun Marieke selalu menanyakan di mana wujud ayahnya itu. Jadi pada intinya Marieke adalah anak yatim sejak bayi ya lur. Dia merindukan ayahnya dan tak berselang lama adegan langsung berpindah ketika Marieke sudah remaja. Ini dia si Marieke-nya lur yang diperankan oleh Hande Koja, dan itu adalah mamahnya yang bernama Jane. Pagi itu Marieke pun dijemput oleh temannya untuk segera berangkat kerja. Mereka kerja di sebuah pabrik coklat. Saat Marieke berangkat kerja dengan bersepeda bareng temannya itu, ada bapak tua dari depan rumah mereka. Dia adalah teman mendiang ayah Marieke. Dia mencoba menelpon ibu Marieke, namun ibu Marieke nampak mereject telepon itu. Seperti ada sesuatu di antara mereka, dan ini adalah tempat kerja Marieke lur. Dia menjadi idola di tempat kerjanya, terutama oleh bosnya ya lur. Dan seperti biasa saat pulang dari kerja Marieke mampir dulu di warung kopi. Itu adalah warung kopi tempat nongkrongnya pria-pria tua alias kakek-kakek yang udah pensiun dari PNS-nya lur. Nah di situ Marieke bertemu dengan seorang anak muda. Nampak dia tertarik dengan si Marieke. Namun Marieke nampak nggak tertarik sama sekali dengan pria muda sebaya dengannya itu. Marieke pun mengacuhkannya, lalu pria itu pergi. Tak lama kemudian masuklah seorang pria tua, dan beliau itu adalah pria yang ada di depan rumahnya tadi pagi saat dia berangkat kerja yang menelpon ibu Marieke tadi ya lur. Nama bapak ini adalah Jacobi, diperankan oleh Jean de Cler, aktor senior Belgia, kelahiran 14 Februari 1946. Ini adalah best aktor di Shanghai International Film Festival 2003 lewat filmnya Dance. Beliau juga menjadi best aktor di Montreal World Film Festival 2005 lewat penampilannya di film Offscreen 2005. Balik ke cerita filmnya, melihat Pak Jacobi masuk, si Marieke yang saat itu sedang asik dengar musik klasik di kafe itu tiba-tiba saja menari, dan dia pun mengajak Pak Jacobi untuk berdansa dengannya. Disitulah mereka saling kenal lur. Namun mereka sama-sama nggak menyadari bahwasanya mereka berdua memiliki masa lalu yang saling terkait, karena Pak Jacobi ini adalah teman baik ayahnya dulu, dan beliau juga mengenal dekat ibu si Marieke. Usai berdansa, Marieke mengajak Pak Jacobi ke tempat sepi, dan kebetulan Pak Jacobi membawa mobil. Dia mengajak Marieke ke parkiran yang sepi, dan mereka masuk ke dalam mobil itu. Nah, Marieke mengeluarkan kameranya, dan dengan santai dia menaruh kakinya di dashboard mobil. Tentu itu memancing reaksi Pak Jacobi. Disitulah mulailah Pak Jacobi menggunakan jurus jari secepat kilat, dan langsung saja Marieke meminta untuk bergelut. Namun sebelum gelut, Marieke ingin foto-foto dulu. Dia menjepret Pak Jacobi dalam keadaan tidak pakai apa-apa lu. Usai jepret-jepret barulah mereka bergelut, dan bisa kita tebak Pak Jacobi yang sudah uzur pun kalah telak.
Usai gelut, mereka pun pulang. Sesampainya di rumah, dia melihat ibunya tengah dandan seperti akan pergi, dan mereka nggak peduli mau kemana mamanya. Dia pun langsung masuk ke kamar. Dia menyimpan foto-foto Pak Yakobi yang dijepretnya tadi di dalam sebuah kotak dus bekas di kamarnya. Tentu pasti bahaya kalau mamanya tahu dia nyimpan foto kayak gitu, apalagi foto kayak kakek ya. Tak lama kemudian mamanya keluar, dia pergi ke suatu tempat di sebuah restoran. Tak lama kemudian pula tibalah Pak Yakobi. Beliau langsung duduk di sebelah mamah Marike, dan mereka tentu saling kenal dekat karena teman mendiang suaminya ya lur. Mereka pun ngobrol. Apa yang mereka bicarakan? Gak tahu saya lur. Ternyata mereka membicarakan tentang masa lalu mereka lur. Tiba-tiba saja Pak Yakobi minta maaf ke mamah Marike. Nggak tahu maaf untuk apa ini sebenarnya, namun belum sempat Pak Yakobi melanjutkan, mamah Marike langsung pergi saja lur. Beberapa hari kemudian mamah Marike menemukan foto Pak Yakobi di meja kamar Marike. Dia pun terkejut, apalagi fotonya kayak gitu ya lur. Di saat bersamaan Marike sedang bergelut di rumah Pak Yakobi. Dia seharian di sana. Entah apa yang membuat Marike menyukai Pak tua ini. Saat pulang ke rumah, Marike pun ditegur oleh mamahnya. Dia nggak ingin Marike dekat dengan Yakobi. Dia bukan sepantaran Marike, dan mamanya minta Marike menyetop hubungan mereka. Dia nggak suka. Stop, Marike. Tapi Marike tak menggubris sama sekali lur. Besoknya dia makan malam dengan Pak Yakobi. Mereka dinner seperti pasangan pada umumnya, dan Marike nampak begitu senang sekali malam itu. Sampai detik ini Pak Yakobi sudah tahu Marike itu adalah anak mendiang temannya, sementara Marike belum tahu itu teman mendiang bapaknya ya lur. Nah, dinner malam itu pun disudahi dengan pergeludan hebat lagi di rumah Pak Yakobi. Marike membuat Pak Yakobi tunggang langgang menghadapi gelutnya, dan Pak Yakobi nampak terkapar, lemas tak berdaya seperti sebelumnya lur. Marike menjepret Pak Yakobi lagi. Dia menyimpan foto-foto beliau di dalam kameranya. Dan pertemuan demi pertemuan terus dilakukan. Marike sama sekali tidak mengindahkan himbauan mamahnya, dan kali ini Pak Yakobi yang mana seorang editor sama persis seperti kerjaannya mendiang ayah si Marike, membawa Marike ke pustaka pribadinya. Dia menyimpan banyak buku di situ, dan itu adalah pustaka klasik ya lur. Dan saat membuka pintu itu, Marike terbayang akan masa kecilnya bersama sang ayah. Apalagi Pak Yakobi di sini memberitahu bahwasanya dia adalah teman baik ayah Marike. Di situ bukannya Marike pergi, malah dia semakin nyaman dengan Pak Yakobi ya lur. Dan di situ pula mereka kembali bergelut seperti biasanya. Setiap akhir dari pertemuan selalu mereka habiskan dengan bergelut, dan Pak Yakobi begitu lelah menghadapi Marike, dan usai bergelut Marike kembali minta izin untuk menjepret Pak Yakobi, dan Pak Yakobi selalu saja mengizinkannya. Dia nggak keberatan sama sekali loh. Dan sesampainya di rumah, Marike dimarahi oleh sang ibu ketika beliau tahu bahwa Marike masih juga berhubungan dengan Pak Yakobi. Dia meminta, sudahlah, stop omong kosong ini semua. Pak Yakobi nggak akan menikahimu, ucap mamanya. Marike pun melawan. Dia marah balik ke sang ibu dan langsung pergi. Marike pergi ke rumah temannya. Dia pun memberitahu ke temannya tentang hubungan asmaranya dengan Pak Yakobi. Dia juga menunjukkan hasil jepretannya ke temannya. Di sini bisa kita lihat bahwasanya Marike benar-benar menyukai Pak Yakobi, bukan hanya sebagai fantasi dia saja. Atau dia nggak malu sama sekali memberitahu temannya ya lur. Malam itu temannya membawa Marike ke sebuah diskotik untuk hiburan, melepas beban pikiran si Marike ini. Dan di saat Marike sedang santai, nggak ada teman ngobrol, tiba-tiba saja datang seorang pria muda seumurannya. Dan pria itu mengajak Marike untuk ngobrol, dan tak lama kemudian dia mengajaknya menari. Terlihat Marike menikmati malam itu dengan itu pria ya lur. Jarang-jarang Marike mau berhubungan dengan cowok seumurannya. Nah, saat pulang, mereka pun pulang berdua, dan di tempat kosong di sebuah sudut kota yang sepi, mereka kis-kisan lur. Dan Marike meminta langsung gelut saja di tepi jalan itu. Pas mau mulai, Marike tiba-tiba saja risih karena itu cowok kasar banget. Dia merasa ini cowok kok gelut seperti ini. Nah, Marike menamparnya, dan cowok itu pun marah. Dia pun berlalu pergi meninggalkan si Marike sendiri di situ. Marike pun merasa cowok-cowok seusianya benar-benar kampret, tak bisa sama sekali menghargai seorang wanita. Ini salah satu yang membuat Marike tak nyaman. Hanya Pak Yakobi yang bisa membuatnya nyaman. Dengan Pak Yakobi pula dia merasa dihargai dan disayangi. Itulah beda sayangnya anak muda dan sayangnya orang tua ya lor. Malam itu Marike belum juga pulang ke rumah mamahnya. Dia masih menginap di rumah temannya. Di situ dia menceritakan apa yang terjadi, dan dia kapok pacaran dengan anak sebaya mereka. Esok hari Marike pun tak masuk kerja. Dia pergi bersepeda ke pustaka pribadinya Pak Yakobi. Di situ dia melihat-lihat artikel-artikel mendiang ayahnya yang disimpan oleh Pak Yakobi, dan Pak Yakobi pun ikut menemaninya hari itu untuk membaca. Tiba-tiba saja Marike menyerahkan foto-foto Pak Yakobi yang dijepretnya, karena beliau sendiri yang meminta foto itu untuk dikoleksinya ya lur.
dan permintaan itu sedikit memaksa. Nah, mereka pun terpaksa ngasih itu foto karena mereka takut sepertinya Pak Yakobi marah. Untuk menenangkan suasana, Pak Yakobi mengajaknya menari seperti waktu mereka pertama kali bertemu di kafe itu. Merasakan hangatnya pelukan Pak Yakobi membuat mereka terbayang jikalau Pak Yakobi itu adalah ayahnya, dan dia pun menangis. Dia memeluk erat Pak Yakobi. Di sini Pak Yakobi benar-benar memanjakannya. Tak pernah beliau marah dan mengasari si mereka lur. Mereka benar-benar butuh sosok seperti Pak Yakobi. Malam itu mereka bertemu dengan Pak Yakobi. Dia dipanggil Pak Yakobi secara mendadak bertemu di sebuah restoran, dan disitulah Pak Yakobi memutuskan hubungan dengan mereka. Kenapa? Pak Yakobi nggak mau menjawabnya. Dia meminta mereka menanyakan langsung ke mamahnya loh. Dan malam itu mereka benar-benar terpukul. Dia mencintai Pak Yakobi, dan mereka pun pulang. Dia menanyakan ke mamahnya. Itu pertama kali dia balik ke rumah setelah beberapa minggu nginap di rumah temannya ya lor. Mamahnya menjawab bahwasanya ayah Marieke meninggal karena perasaannya sendiri. Dia cemburu dengan si mama karena serong dengan Pak Yakobi, dan memendam pedihnya diserongin. Ayah Marieke pun meninggal dengan cara perlahan namun menyakitkan. Dia bunuh diri loh. Itu loh. Semua rahasia masa lalu terbuka, dan Marieke pergi melampiaskan kekesalannya terhadap fakta yang ditemukannya ini dengan berenang di kolam yang dalam. Padahal dia sama sekali tak bisa berenang, dan akhirnya dia tenggelam lur. Untung bisa diselamatkan. Mereka pun dirawat di rumah sakit. Di situ mereka terkapar tak berdaya, dan di luar ruangan sang mamah menjaganya. Tiba-tiba datang pula Pak Yakobi. Di situ sang mamah pun bersandar di dada Pak Yakobi. Dan di akhir cerita Pak Yakobi meninggalkan mereka dengan banyak pertimbangan karena usianya yang sudah tua juga. Beliau sudah letih, tak mungkin bisa menjaga mereka lur. Mereka pun akhirnya kembali hidup seperti sedia kala. Tamat. Ada banyak film yang bertemakan seperti film ini lor. Salah satunya yang pernah gue ceritain, La Mujer de Benjamin, itu film Meksiko. Mungkin kalian juga pernah nonton lor. Namun film itu ceritakan dari sudut pandang si pria ya lor. Rata-rata film dengan bertemakan seperti ini ya sudut pandangnya hampir semua dari tokoh prianya lor. Nah, spesialnya film ini, sang sutradara Sophie Soken mencoba melakukan hal yang sebaliknya, yaitu menceritakan hubungan Marieke dan Pak Yakobi dari sudut pandang si wanita, atau dari sudut pandangnya si Marieke loh. Bagaimana seorang wanita menggunakan perasaan melihat fakta, bukan dengan logika. Wanita tak butuh ketampanan, tak ingin tubuh kekar ataupun atletis. Yang mereka butuhkan hanyalah sebuah cinta dan kasih sayang lur. Itu yang ditunjukkan oleh Marieke dan hubungan seorang Marieke dan Pak Yakobi di film ini ya lur. Sebenarnya sulit menghubungkan cerita bagaimana Marieke kehilangan sosok sang ayah dengan ketertarikannya dengan Pak Yakobi yang seusia dengan mendiang ayahnya. Tentu kasih sayang dari seorang ayah dan pacar berbeda ya lur. Namun di sini ditunjukkan Marieke masih pernah merasakan kasih sayang mendiang ayahnya saat usianya 4 tahun, dan itu membuatnya begitu menyadari bagaimana dia masih butuh sosok ayah. Dan pertemuan dengan Pak Yakobi membuatnya sedikit merasakan adanya sang ayah di sosok beliau. Itu intinya ceritanya ya lur. Dan mereka memberi pelajaran kepada kita semua bahwa perlu diceritakan kepada anak-anak tentang masa lalu agar mereka mengerti dengan kesalahan-kesalahan masa lalu orang tuanya. Di situ pula anak akan belajar dan gak salah ambil langkah untuk masa depannya, seperti si Marieke yang mencari sosok ayah ke dalam Pak Yakobi, namun dia salah jalan lur. Sophie Soken sangat cerdas menurut gue lur. Dia menunjukkan ketidakberdayaan karakter utamanya tercermin dalam kesedihan pemandangan kota yang kelabu, dan itu benar-benar menyatu banget dengan kisah filmnya. Alurnya menjadi sangat lembut sekali dan tenang. Itu sebuah ide yang menarik, dan teknik pengambilan gambarnya juga sangat bagus dan keren sekali lur. Bagaimana saat Marieke tidur di sebelah Pak Yakobi, kamera tetap menempel di wajahnya. Ini menciptakan tampilan yang sangat emosional pada karakter yang melarikan diri dari emosinya. Pesan dalam film ini adalah bagaimana kita harus mempertimbangkan segala sesuatu dengan matang untuk membangun masa depan. Terkadang kita harus mengorbankan hal besar dalam hidup kita untuk hal kecil yang sangat berharga. Camkan itu lur. Saatnya gue ciao.